Waktu dia mau dari Priok mau nyebrang berlayar naik perahu, terbalik perahunya kelebuh, meninggal dia. Ke akhirnya mayitnya ke pinggir karena di perahu dia tuh di dekat dia tuh ada Priok, ya apa, dan orang nggak tahu ini siapa dipanggil Mbak Priok gitu kan, orang Indonesia dulu gitu, apa yang dilihat itu aja namanya udah deh ya kan begitu. Kayak jalan dulu kebun singkong, wah karena banyak singkongnya kan begitu, kebun kosong ya, karena kebun tapi kagak ada ininya kan, kebun pisang kan kayak gitu. Lu rasa emper. Kan begitu. Di Indonesia memang begitu. Logika. Soalnya apa? Begitu saya periksa, saya bisa mengatakan itu ya. Oh iya, dia cuma penyebar Islam, dia bawa kitab sih. Oh, penyebar Islam. Guru agama. Orang bagus juga sih dalam syariatnya, tapi dia belum jalan ke hakikat. Cara melihat orang udah jalan ke hakikat itu apa? Kelihatan dari apanya Pak? Maaf. Orang kalau jalan ke hakikat tuh selalu maunya di bawah. Oh gitu. Merendahkan diri gitu ya. Sampai kalau marifat saya sih nggak kemungkinan, nggak mampu lah kalau marifat, karena saya masih punya anak cucu gitu. Kalau marifat kan udah nggak penting dunia. Udah nggak dunia, tapi anak cucu kan harus ini di hakikat masih, tapi kita nggak boleh ambisi. Bisa menahan diri ya Pak. Udah nggak mikir Karena dunia gitu Pak. kita insya Allah nggak akan kekurangan gitu. Udah perjanjiannya kan begitu. Saya sekolah SD tahun 89-88, proyek segitiga Senen dulu itu kan dibangun. 88 apa 89 itu bekas kelenteng. Proyek segitiga Senen dekat yang ujungnya tuh yang kayak gambar apa, perahu apa, kapal selam itu. Nah itu di sebelah kiri itu bekas kelenteng. Oh iya iya. Dulu di Senen. Jadi angkatan laut kan sekarang. Oh iya saya tahu tuh. Iya Pak, yang jadi angkatan laut kan. Benar. Begitu dibongkar nggak bisa. Pakai beko gitu. Bekonya malah nungging nggak keangkat. Ada plat bekas dulu tempat dulu di Pekong apa? Tempat sembayangnya bersama pelat gitu, nggak angkat, dipakai mobil yang pakai rantai ditarik mobilnya sampai gini. Saya dipanggil dulu kalau nggak salah kepalanya dari Inggris, para proyek itu Brian namanya. Dia Duta Geraha Indah, DGI Duta Geraha Indah yang kontraktornya. Saya dipanggil lah salah satu dari kontraktornya, tolong Pak bisa gak? Saya datang ke sana, saya lihat wah banyak gitu aja gitu, pasukan perangnya banyak gitu, koordinasi dia sama dia, ngomong damai gitu, temenan. Nah kalau kita udah tahu bahasa begitu kan enak. Sama goib mana aja, biar dia goib orang Cina nih orang lain ya tetap aja satu bahasa. Iya kan? Ya kita koordinasi gitu. Universal. Transkrip gitu. Dikasih dia mau nerima begitu. Tapi dengan catatan saya suruh duduk di tengah katanya. Ya udah, saya duduk di tengah bersila, saya suruh angkat. Keangkat tuh pelat. Wow gitu pelat diangkat dia, itu di dalamnya rapi. Bekas apa? Ya lambang-lambang orang-orang itu deh ada di situ. Oh gitu. Saya lihat juga perak-perak yang banyak sih. Itu diambil sama orang kelenteng itu juga diambil. Pindahin. Dipindahin. Orang lain bilang kalau bisa ngangkatnya nggak apa-apa Pak, kata dia gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa.
Terus saya diangkat mandor di Senen itu, ngatasin kalau preman-preman ini, aduh itu, waduh Tuhan Pak ya. Saya tahun 88 gaji saya saat itu seminggu 900.000, kan gede. 88 gaji saya bisa 1 juta lebih seminggu. Tiap hari Sabtu oknum, wah mandor besi, mandor ya kan, bangun pada ngasih gajian. Saya juga dapat gaji dari ini, itu bisa seminggu bisa 800, 900, nggak tentu deh. Itu. Tapi itu duit di keluarga Gak ada Pak? Enggak, ya makanya saya nggak bisa gitu. Rumah juga cuma bangku toh ini gitu. Tetap aja kayak rada apa? Saya udah pernah tuh. Enggak. Akhirnya istri bilang, Barokah. istri saat itu lari dah ke kombi. Bukan fak laki lo, itu Ya. laki lo udah jalannya itu, udah deh. Balik lagi. Saya bawa disuruh puasa seminggu terakhir. Jangan buka pagi ya. tapi jam 12 diam di perapatan. Udah lucu deh. Udah kan saya puasa tuh perapatan. Percis saat itu saya tinggal di Perum 1, jalan Gurame kalau nggak salah, Karawaci. Udah gitu, percis di dekat rumah saya itu perapatan gitu. Malam ya saya mau begadang, siang nih ibu-ibu ada yang meninggal keadaan bugil. Habis ngejalanin kewajiban sama suaminya, terus meninggal. Oh gitu. Paginya tuh, sorenya dikubur. Malamnya saya begadang lagi di situ. Gitu. Keren. Aduh ampun. Nah itu saya benar-benar dari jam 12 sampai jam 3 diam di situ. Aduh ampun, dia lagi yang ngegoda. Ampun. Keren. Ngapain Pak? Lihat. Dah dia lagi udah, aduh ampun dah. Ketemu maning. Saya udah duga dia nih ngegoda, bener dia. Aduh. Awet. Entah dari jauh tuh perempuan cakep gitu lihat. Terus persis di depan kita, nggak tanpa busana aja. Lah dia lagi. Sampai begitu deh. Tapi alhamdulillah gitu. Godaan itu Pak ya. Iya, karena kita diam di situ ya godaan dia. Dia lagi datang. No kuat kali no. Kasihan. Sampai saya begitu. Tanya istri itu. Aduh ampun itu. Ya ada. Saya nggak pernah sih itu. Katanya pernah saya diprotes. Menurut Islam kan, nggak boleh puasa yang berterusan gitu ya kan, berterusan. Benar. Ada hadisnya Nabi mengatakan, janganlah kamu berpuasa yang berkeputusan. Berarti tidak berkeputusan waktunya maghrib terus kita puasa kan? Ya, maksudnya kan begitu. Janganlah kamu berpuasa. Tapi sahabatnya protes kan? Ya Rasulullah, umatmu dilarang puasa juga. Kenapa Rasulullah sendiri menjalankan di goa? Itu selama 40 hari. Aku melarang bagi yang tidak mampu. Kalau mampu, silakan. Itu lebih afdol daripada puasa wajib. Gak elah. Ada ketemu tuh. Jadi memang saat itu kiai para ulama nggak mau ceritakan. Sahabatnya protes gitu. Jadi sebatas itu. Memang Nabi mengatakan, janganlah kamu berpuasa yang tidak berkeputusan. Hukumnya haram gitu. Ya diprotes Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kalau memang umatmu tidak boleh berpuasa tidak berpuasa, kenapa Rasulullah sendiri menjalankan? Gitu. Aku melarang bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu itu lebih afdol dari puasa wajib. Nah kita puasa wajib aja juga, kalau yang nggak mampu nggak boleh paksain, hukumnya haram kan? Orang sakit apa kan begitu. Bayar aja. Tapi para ulama
itunya protesnya kagak diterangin sama dia, karena dia sendiri nggak pernah ngejalanin. Jadi ntar ini ditanya Pak Ulama udah pernah ngejalanin belum, kan gitu lagi. Keren kan? Pemahaman. Ini ketemu kan? Jam 12 ketemu, tengah malam datang ke sini katanya. Kalau malam Kamis aja udah ada ambang-ambang. Padahal saya baru turun. Haji, di atas Saya gimana? telepon Ayo, saya jam 11 malam lagi jalan. Saya jemput beliau. Dari malam Senin dari malam Jumat saya pesan sama istri kalau ada tamu malam Jumat ini atau malam Senin. Tapi malam Senin sono kadang datang ya udah berarti nggak, udah mungkin berasa apa tamu yang mana saya nggak tahu gitu. Oke istri mana? ketemu yang begini, yang tiap malam ngayap. Ya kita malam kemarin di sono Hasan Hussein. Ya gini Bang, ngayap begini saya. Kalau ada temennya kayak begini, ya ngobrol. Kalau enggak, pulang. Gitu. Jarah menurut kita. Saya nggak pernah orang jarah, Pak tolong dibimbing. Kenapa? Karena saya sudah pesan setiap gitu. orang jarah Oh iya. biarkan dia sendiri. Oh gitu ya Pak. Nah, kenapa? Kalau dia sendiri berarti ketulis. Tapi kalau kita yang bimbing, dia nunggu kita selesai baca doa apa, ya kan begitu. Jadi itu orang aturan serius ngomong, dia nunggu kita dulu baca doa baru ikut. Kita udah kelar juga ikut kelar, jadi nggak khusus dia kan. Jadi kalau sendiri silakan. Apa gitu. Salah, bener. Makanya jadi Toleran. Jadi nggak pakai itu. di 9 wali juga nggak ada yang bimbing kan. Kalau jarah aja, memang. Pemimpin rombongan biasa. Kecuali pemimpin rombongan ya, lain. Dari rumah udah direncanain. Gitu. Si Anu gitu. Ya, perjalanan. Tahu nih Indonesia apa Jakarta ini mau ada keramaian apa gitu, saya udah dapat ada lah. Kayaknya. Kalau saya lihat sih, nah kita jangan ikut-ikutan, biarin aja, Iya. tawain aja model itu. Enggak jauh dari si perut. Biasa. Itu aja itu yang intinya. Karena di Indonesia banyak sih orang-orang sakit hati gitu. Rambut tobas. Orang sakit hati banyak. Betul. Yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar itu yang sakit hati. Pasukan penyakit sakit hati itu banyak gitu. Iya. Jadi ya saya juga ketawain. Ya, kita mah nggak sakit sih hatinya. Karena kita nggak merasa dirugikan, Orang ya kan? Bandung. Kita juga nggak merasa merugikan orang kan begitu. Orang Bandung Ya buat aja. apa kita perlu sakit hati kan begitu. Betul, orang Bandung aja. Orang kan banyak kan sakit hati keinginannya nggak terlaksana kan gitu. Ya itu. Nggak dilaksanakan gitu. Kalau dilaksanakan kagak ya. Kenapa? Kalau dilaksanakan mah kagak sakit dia. Ya kalau dilaksana terlaksana namanya, yang nggak bakal sakit hati gitu. Sabar. Ketangkep Cik. Sabar Pak. Ya. Sabar itu kan. Betah ngerendeng begini. Oh, ini bawain rokok. Iya. Makasih deh. Nggak ngeh baru lihat. Iya ada rokok. Mas, berarti pas ini jalan. Saya tuh hidup nggak tahu Pak dari dulu. Tetangga tahu deh. Kalau jam 2 ada yang batuk atau ada yang wah abah tuh. Oh, begitu. Jadi orang tetangga deh. Nah, kalau abah tuh, apa sih jam 2 juga ntar kedengeran deh ini. Ya. Saya habis ya, kalau ada kerjaan saya habis ini, udah saya keluar. Gitu. Itu selalu deh warga udah biar malam apa aja warga udah ini, udah kebiasaan denger gitu. Iya.
Oke, warga, oh ada apa di luar ya. Jadi kayak tidur tenang juga gitu. Iya. Saya punya anak-anak dulu, rajin kemari, orang Aceh, meninggal, Laki bapak. laki, bapak. Wah, kalau di keluarga di sini udah kayak keluarga ya. Orang mimpiin anak, mimpi anak dianterin aja pulang, sampai situ juga nggak berani masuk. Sampai situ, tolong dong bagi air, ngomong anak. Tinggal pagi anak cerita, Pak, ada Pak Rusdi, mimpi kan udah meninggal, mimpi nganterin Uti naik motor ke situ, anak yang perempuan, minta air. Uti bingung, minta air kan dia udah meninggal, mau dikasih di mana? Saya bilang, air dari makam ambil, taruh di biasa dia suka duduk. Bilang aja Pak Rusdi, nih air dari Uti, gitu aja. Saya juga bisa suruh gitu. Emang kalau yang udah meninggal, batasnya situ nggak berani masuk, Mas. Gitu. Gitu Pak ya. Benar. Kapura itu. Nggak kayak gini deh. Kita kalau di depan istananya, sampai pintu depan istana aja berani lewat. Untuk masuk juga berani gitu. Sama juga begitu tuh. Bagi dia penglihatan dia begitu. Ini ada Pak ya, orang Cisarua, dia kampung Tugu, Tugu Selatan. Jarah kan sering jarah kemarin. Datang rombongan jarah. Saya biasa, dia bawa pimpinan rombongan, baca doa. Ya, nggak tahu ada salah satu ibu itu kan di depan makam itu ada air, kolam, itu kan khusus untuk mandi. Orang minta untuk mandi. Oh begitu. Itu air. Kalau orang minta mandi kan baru saya ambilin. Itu dulu belum dipagar sama saya. Dia ambil, dia cuci muka di situ. Saya nggak tahu, karena orang dia rombong, ya udah saya tinggal. Gitu. Nggak lama datang kemari, maaf, ampun, dia minta mau ketemu anak saya yang perempuan. Saya bilang, minta maaf ya Neng, katanya hampura, katanya tolonglah. Ya udah, saya tanya kenapa nih. Kan lagi ini budak nih. Dia cerita, dia 3 malam berturut mimpi. Pertama aja ngimpi ada orang naik bendi, dimaki-maki, dia segera datang ke Pamulang. Dia bilang, dia bangun paginya, siapa sudah datang ke Pamulang? Ya, dia nggak datang juga. Nah, mimpi lagi. Jangan sampai saya seret kamu datang ke sana ke Pamulang. Begitu. Masih dia nggak datang, ke 3 malam yang mimpi. Dia diambil katanya. Di sini kayak istana katanya. Ada anak katanya. Anak saya di situ sama raja lagi apa? Lagi berdampingan katanya. Katanya ngimpinya tuh ibu itu nunjuk itu ibu itu. Oh, tuh katanya ngomel-ngomel, marah-marah katanya begitu. Buru-buru dia datang kemari. Dia minta maaf, mana si Neng katanya. Kenapa dia ceritain? Karena dia ngapain cuci muka di situ, amin. Suruh minta maaf. Sampai begitu. Saya sendiri juru kuncian dia bilang gitu. Kagak nggak tahu. Oh gitu. Kalau yang di ember-ember itu disediain buat apa Pak? Kalau itu setiap pengaji kan tiap malam suka ada ngaji. Yang di ember merah kecil, satu untuk Mbak Safa'ah, satu untuk gitu. Mbak Kondor. Jadi kalau suatu saat nanti bulan Maulud disiram makamnya. Nah, jadi tiap yasinan tuh itu diisi. Didoain. Doain. Saya minum sedikit Pak tadi. Minum sedikit. Minum sedikit tadi. Diminum? Sedikit. Itu? Ya nggak apa-apa diminum sih. Asal jadi buat cuci muka. Enggak, diminum doang. Karena kan nggak ada itunya. Oh, pakai tangan. Pakai tangan, shoot. Yang Mbak Sapat atau Mbak Kondor? Mbak. Yang mana? Yang merah. Yang merah. Dua-duanya merah kan? Satu biru. Oh, yang biru.
Kalau merah gede buat yang di kolom depan itu dong. Yang tiap malam Itu yang diisi kecil. dicampur di apa? Itu Dicampur. nggak tahu saya tuh jadi refleks Pak kalau saya Pak. Kalau yang di galon Nah, itu yasinan, jadi untuk orang minta bikin air apa, air itu udah diisi gitu. Begitu. Itu setahun baru saya apa? Saya tuang ganti baru setiap tahun tuh. Jadi berapa kalau orang ngaji tuh berapa kali yasin gitu. Gitu. begitu. Nggak tahu nggak jadi refleks saya kalau ngeliat begitu. Cuk. Padahal nggak bilang. Kalau dia nggak bilang tadi begitu, jadi saya bilang jadi bilang. Begitu Pak. Tempat jarah apa ya kalau ada air, mesti saya minum sedikit. Itu khusus untuk orang mandi. Iya. Senang kita kan lihat makam leluhur mewah gitu. Iya. Emang sengaja. Saya pikir kan Jadi ada nanti yang ngurus. kan yang nanti yang Ada yang ngurusin kan anak menghargai. saya. Iya, betul. Anak saya belum tentu bisa ngerawatnya nanti ya kan, bangunannya gitu. Makanya saya ini itu nggak ada kan di sini padasi yang dari apa, dari coran ya apa ini, ring balok nih. Saya nggak ring balok, pakai coran dulu baru balok. Iya. Double. Orang kan biasanya balok aja sama tiang kan gitu kan. Tiangnya ini saya kagak, dicor dulu pakai ring balok, Baru. coran baru balok di atas. Dia kuat. Gitu. Jadi yang akan datang berapa puluh tahun yang akan datang masih utuh. Masih utuh, Karena gitu. ring baloknya itu, corannya. Tingginya dari ini plafon ke atas itu 3 meter tingginya tuh. Jadi di atas juga lega gitu. Saya bikin. Kami angkat di internet kalau makam-makam kasihan gitu, ada yang makamnya Yang belum tahu orang situnya sendiri nggak tahu gitu. Di sini sudah tahu semua. siapa Sampai tahu. kalau kita datang ke polsek pun Mbak Kondor, wah dikasih tahu deh. dikasih tahu. Karena orang bisa tahu, orang Mabes suka apa. Ada banyak yang kemari gitu. Jadi polsek makanya bikin kotak pos kan. Patroli suka tanda tangan di situ ini kontrol gitu. Ya kitanya sih dikontrol, syukur. Nggak dikontrol ya nggak apa-apa, emang kita begini aja ya. Iya. Karena masih di Lampung. Keren kan? Selalu nyari yang keren-keren, jadi tahu sejarahnya. Cigundul itu ada pernah makam, saya pernah datang. Di mana? Cigundul. Cikundul. Ariatan data. Di Cianjur. Iya. Apa kan apa ya? Kalong apa ya? Kampung Kalong sih apa? Iya. Kalong apa tuh? Cikalong. Cikalong. Iya. Tapi anak nggak mau naik ke situ. Terus saya ajak. Begitu dia naik tangga, ini Prabu Pak ya? Iya. Oh enggak, biar beliau yang datang kemari. Oh gitu dia bilang. Dia kemana? Ketangkan naik tangga tuh. Kalau saya bilang, oh iya, ini kan mbahnya kan ternyata di atas itu kan, dikira ya udah urusan diri sih gitu. Itu kan yang istrinya Putri Jin. Anaknya banyak, ibunya nggak tahu. Ibunya nggak kelihatan. Bupati Cianjur dulu. Ada Naria. Memang dulu. Kecil orangnya kayak gini, kecil, kumis. Emang dunia tanpa diiringin begitu. Iya. Kita seperti air apa, seperti daun kering ketiup angin. Nggak ada gitu. Tapi dunia diiringin doa itu kayaknya langgeng. Ke bawah enggak, kata enggak, tapi abadi langgeng itu stabil gitu. Ada kan orang wah itu naik katanya nabrak. Nah doa inilah yang bikin stabil kita. Udah itu dunia, mau dalam usaha maupun dalam kehidupan apapun itu memang udah harus begitu. Doa mau cara apapun yang penting jangan
mintanya sama yang Maha Kuasa langsung sababnya kan Betul. gitu. Iya. Sababnya melalui apa nggak apa-apa. Betul. Syariat kan wajib. Iya. Nah, itulah. Yang menentukan kan. Iya. Kalau orang Betawi bilang wajib ikhtiar kan gitu. Wajib ikhtiar. Hasil nggak hasil. Iya, terserah iya. deh. Gimana ente kan. Nah contoh dah, orang kalau sakit sedikit selalu berobat ke rumah sakit, Iya. dikasih obat, itu rutin deh. Racun jadinya. Nggak berapa lama nanti, berapa bulan karena sakit lagi, selalu Obat itu lagi. udah karena udah itu obat itu bahan dari kimia ya. Jadi ini makanya kebanyakan maaf dulu saya tuh belum pernah yang namanya dengar penyakit apa kanker, Iya. nggak pernah dengar begitu. Stroke. Iya. Kok sekarang banyak kanker segala rupa macam penyakit ya. Dulu saya belum pernah dengar. Orang dulu penyakit perut aja diambil minyak tanah dibalur, kalau ke bawang diinjak mentapakan kaki deh. Alhamdulillah begitu. Sekarang wah kalau dokter harus minum obat ini aduh. Diracunin. Makanya ibu saya, apa sih orang paling penakut sama obat katanya gitu. Iya. Itu saya punya anak si Putri yang ketiga itu. Itu nggak pernah. Namanya baru ke dokter ngamuk. Kemarin ini sekarang saya udah 3 hari kena kayak orang flu apa di ini. Saya usut tuh. Sebabnya kenapa? Tuh kalau saya kenapa saya kok bisa kena di hidung kayak gitu kan. Terus kayak di hidung. Oh iya ingat. Waktu itu pintu dibuka dulu tidur banyak nyamuk, saya pasang obat nyamuk, asapnya kesedot. Oh iya udah. Obat nyamuk. Obat nyamuk bakar tuh. Jadi asapnya. Oh itu kalau saya begitu. Kenapa saya kena ini? Tuh. Saya bertanya gitu, terus saya usut. Gitu. Saya begitu. Kalau gigi nggak ada emang faktor umur deh, nggak gigi udah habis deh. Nggak bisa dibohongin. Kalau di situ giginya kagak ada repot deh, ada orang tanda tanya. Masih muda, giginya habis. Tanya orang. Kalau itu keracunan susu itu. Asik. Nikmat sebenarnya main-main begini. Iya. Kenikmatan tersendiri ada di dapat ini gitu. Tenang batin apa itu. Kalau sering jarah tuh nikmat. Iya. Karena kalau saya udah bukan mungkin dari bujangan dulu aku udah ribuan makam kali. Saya ini. Nah, Depok Kramat Beji.